Mahasiswa yang berhasil membuat dosennya terkena surat peringatan. Bagaimana? Apakah kau sudah puas membuat saya terpotong gajinya? Ya, semua karena mahasiswa terbaik yang ternyata memiliki koneksi dengan pejabat-pejabat di kota ini. Walaupun statusku, kita bicara informal aja sekarang ya, karena saya sudah menganggap kamu sebagai musuh. Ya. Walaupun jabatanku di sini sudah cukup tinggi. Ya. Tidak kusangka beberapa hari yang lalu ada seorang gadis. Aku juga tidak bisa menebak apakah dia masih gadis atau tidak. Tapi yang jelas, dia memohon kepada pamannya untuk memberikan ku peringatan. Dan dengan cepat, paman yang sangat mencintai keponakannya itu pun langsung memberikan surat ultimatum kepada kampus dan mencoret namaku sebagai dosen. Ya. Dan sekarang inilah dia. Apakah ada kata-kata terakhirmu yang ingin kamu sampaikan kepadaku? Tidak ada. Kau sudah puas. Ya, walaupun aku sebenarnya tidak memiliki tanggungan. Aku tidak punya keluarga, tidak punya seseorang yang untuk dinafkahi, anak. Aku benar-benar tidak punya siapa-siapa di dunia ini. Dan akan terlihat dan terdengar munafik jika aku akan membilang saya punya mahasiswa yang cerdas dan pintar serta kritis. Tapi ada salah satu mahasiswaku yang tidak suka denganku, dengan bagaimana caraku mengajar, bagaimana caraku membimbing mahasiswa itu untuk menjadi lebih baik. Tapi dia memutuskan untuk menghancurkan hidupnya. Oh, apakah saya senang? Ya, saya senang sekali sebenarnya. Tapi kau benar-benar memilih lawan yang salah, anak muda. Dan saya tidak akan menyembunyikan apa-apa lagi. Kamu bisa lihat sendiri. Di meja itu ada satu botol minuman keras yang tinggal setengah lagi. Aku sudah meminum setengahnya dan berpikir bahwa hidup ini ternyata cuma satu kali. Tapi beruntungnya aku bisa banyak melewati rintangan-rintangan hidup yang bisa kulalui dengan mudah. Namun entah kenapa, untuk rintangan yang satu ini sedikit sulit. Karena sejujurnya aku tidak ingin menghabiskan masa tuaku di penjara. Namun, seperti bagaimana ayahku mengajarkan kepadaku, kalau misalnya ada orang yang tidak suka denganmu, maka kau boleh melakukan apapun yang kamu inginkan kepada orang tersebut. Dan apakah kamu tahu apa yang akan aku lakukan?
aku akan tersenyum. Ya, kenapa aku harus merasakan sedih kalau misalnya kamu berhasil mengalahkanku saat ini? Kenapa aku harus merasa marah saat orang pertama dan satu-satunya manusia di muka bumi ini, maafkan suara lancang saya, tapi walaupun dengan bantuan orang lain, kau tetap berhasil mengalahkanku. Ini bisa jadi perjumpaan terakhir kita. Entah aku yang melihatmu untuk terakhir kalinya, ataupun kamu yang melihatku untuk terakhir kalinya. Jadi bagaimana kalau kita misalnya menghabisi malam ini dengan sukacita, dengan canda dan tawa. Coba ceritakan padaku. Ceritakan kepada mantan calon dosen pembimbingmu untuk skripsi itu. Bagaimana rasanya dikentot oleh paman sendiri. Sayang sekali ya Tuhan, bagaimana ada seorang manusia yang rela tubuhnya digerayangi oleh keluarga sendiri. Ya Tuhan, seputus asa itukah kau demi gelar sarjana? Iya. Wow. Padahal kalau kamu mengikuti bimbinganku satu kali saja dengan membuat atau memprint ulang draft skripsimu, kau tidak perlu ngangkang di atas meja kerja pamanmu. Udahlah kecil, dan kau tampaknya begitu menikmatinya. Bukankah kau sudah sering menjadi giliran mahasiswa-mahasiswa akhir di kampus ini? Bukannya kau sudah sering digilir saat pesta akhir tahun? Tapi kenapa? Kenapa saat si kontol kecil itu menggempur tubuhmu, kau malah teriak penuh sukacita? Itu semua demi mengalahkanku. Ya, tanpa kau jawab pun aku sudah tahu jawabannya. Sebegitu niatnya kau, ya. Coba lihat tatap mataku. Coba jangan mengalihkan pandanganmu ke arah yang lain, atau bahkan setitik pun mengeluarkan air matamu. Aku tahu kau bukan orang yang lemah, tapi aku tahu kau orang yang munafik. Jadi gimana rasanya? Gimana rasanya bersetubuh dengan paman sendiri selama 45 detik karena pamanmu itu ejakulasi dini?
Bagaimana kalau misalnya nanti beberapa minggu lagi lah, kau ternyata hamil anaknya, anakmu cacat, dan mungkin berpotensi memiliki kelainan mental. Hanya karena kau tidak mau menuruti perintah dosenmu ini. Sempat tidak terpikirkan ke sana. Sempat tidak berpikir kalau masa depanmu sebenarnya masih panjang. Tidak. Ya, saya tahu. Beginilah didikan orang tua yang suaminya sering selingkuh, dibalas pula selingkuh dengan istrinya. Sehingga anaknya harus melihat perkentotan setiap hari antara ayah dan ibunya dengan laki-laki serta perempuan yang lain. Jangan kau berpikir aku tidak tahu latar belakangmu, anak muda. Namun ceritamu sudah sangat banyak dikenal atau diketahui oleh banyak orang. Kau benar-benar wanita yang bodoh. Beberapa kali kau sempat menawarkan tubuhmu padaku, tapi aku bukan orang yang bodoh. Tapi nggak tahu kalau misalnya alkohol ini habis. Coba sini mendekat. Halus juga ternyata. Berapa banyak mani yang sudah jatuh ke pipi mulusmu ini. Oke. Sekarang kau sudah tidak ada urusan lagi denganku. Jadi silakan lakukan apapun yang kamu inginkan. Aku tidak peduli. Tapi jika dugaanku benar, silakan datang padaku kembali. Apabila kau mengandung anak dari pamanmu, aku bisa mengenalkanmu kepada dokter aborsi yang kukenal. Oke? Jangan takut. Gak usah nangis. Kau memang perempuan bodoh. Gak ada gunanya menyesali apa yang udah kau lakukan untuk hidupmu sendiri. Jadi, untuk apa menyesal? Gak ada gunanya. Memekmu itu udah bau. Dan aku gak suka sama hal yang busuk. Jadi kalau misalnya kau sekali lagi menyerahkan atau memberikan barang busuk itu padaku,
tanganku yang akan bicara. Tanganku yang akan masuk ke dalamnya. Oke? Ya. Jadi ini nomor telepon saya. Silakan temui saya beberapa minggu lagi. Oke?